Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini akan membahas tentang lanjutan dari video sebelumnya tentang matrik. Hari ini kita akan membahas tentang operasi hitung matrik. Pada video ini kita akan membahas tentang penjumlahan. Dalam operasi matrik, khususnya penjumlahan, ini kita harus melihat ordonya. Ordo itu ukuran matrik baris kalikan kolom ya, harus sama. Ordo matrik harus sama. Kalau tidak sama maka tidak bisa kita operasikan penjumlahan. Untuk sifat-sifatnya ini sama seperti operasi penjumlahan pada bilangan. Ada sifat komutatif, yaitu ketika A ditambah B ini akan sama dengan B ditambah A, dibolak-balik bisa. Kemudian ada juga sifat asosiatif, yaitu ketika ada penjumlahan dan ada tanda kurung untuk mengutamakan penjumlahan lagi, maka kurung itu bisa berpindah, seperti A ditambah B tambah C ini akan sama dengan A tambah B kemudian ditambahkan C. Kita mulai dengan ordo 2 kali 2. Langsung ke contoh. Diketahui matrik A itu 5, 6, 7, negatif 2, dan matrik B itu 2, negatif 7, 4, 5. Yang akan kita cari yaitu hitunglah A ditambah B, matrik A ditambah matrik B. Ini penjumlahan dengan ordo 2 kali 2. Langsung kita jawab. Yang pertama kita tuliskan dulu notasinya, yaitu A ditambah B. Notasi matrik A ditambah B ini akan sama dengan A itu adalah matrik A, B itu matrik B. Kita rubah menjadi matrik. A jadi matrik ini, kemudian ditambah matrik B-nya, ditambah matrik B. Selanjutnya kita akan menyusun awal dari kurung matriknya, kemudian kita baru operasikan penjumlahan. Untuk pengoperasian penjumlahan kita harus amati dulu posisi atau letak dari unsur-unsur matrik ini. Contohnya unsur 5 ini. Ini 5 ada di baris pertama kolom ke-1, kolom pertama juga. Kemudian diperhatikan juga pada matrik B, mana yang kolom pertama dan baris ke-1. Nah, yang kita tambahkan adalah sesuai letaknya masing-masing. Ini 5, baris pertama kolom ke-1 akan ditambahkan dengan 2 karena ada pada baris pertama kolom ke-1. Jadi itu harus melihat letaknya dalam penjumlahan matrik, karena kalau tidak letaknya ini membingungkan. Maka harus diperhatikan letaknya. Ini letaknya yang mana, dipasangkan dengan yang mana. Makanya harus berordo sama, karena akan dipasangkan satu persatu. 5 dengan 2 ini operasinya penjumlahan ditambahkan, maka jadi 5 ditambah 2. Ini kita tuliskan di baris pertama kolom pertama. Pada hasilnya di sini kita tuliskan 5 ditambah 2. Kemudian bergeser, masih baris pertama, kita ke kolom kedua 6. Ini akan kita pasangkan dengan negatif 7. Jadi 6 ini akan ditambahkan dengan negatif 7. Maka kita tuliskan di baris pertama kolom kedua, 6 ditambah negatif 7.
Untuk baris kedua juga sama. Ini baris kedua kolom pertama 7 pasangannya dengan 4. Maka operasinya ditambahkan. Jadi ditulis di sini 7 ditambah 4. Negatif 2 kita pasangkan dengan 5. Operasinya penjumlahan, maka kita tuliskan di sini negatif 2 ditambah 5. Untuk langkah kedua ini kita sudah bisa melihat bahwa hasil bisa kita hitung langsung. 5 ditambah 2 hasilnya 7, 6 ditambah negatif 7 hasilnya negatif 1, 7 ditambah 4 hasilnya 11, negatif 2 ditambah 5 hasilnya 3. Maka itulah hasil dari langkah kedua. Nah, 7 negatif 1, 11, 3. Itulah hasil akhir dari penjumlahan matrik A ditambah matrik B. Ini contoh yang ukurannya 2 kali 2 yang agak sedikit. Kita lanjut ke contoh yang agak panjang, ke ordo 2 kali 3, di mana barisnya ada 2, kolomnya ada 3. Kita ke contoh, ke soal. Diketahui matrik C itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian ada matrik D 7, 8, 9, 1, 2, 3. Kemudian perintahnya yaitu hitunglah matrik C ditambah matrik D. Ini masih penjumlahan yang ringan. Kita langsung jawab. Seperti biasa, notasinya kita tuliskan terlebih dahulu, kemudian sama dengan matrik C-nya berapa ditambah matrik D-nya berapa. Kita tuliskan sesuai di dalam soal. 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu untuk matrik C, 7, 8, 9, 1, 2, 3 itu untuk matrik D. Langkah selanjutnya kita buat kurung dulu, kurung buka dan kurung tutup pada metrik, dan kemudian kita baru operasikan penjumlahan. Masih sama, kita lihat posisinya sesuai letaknya, barisnya berapa, kolom berapa, maka akan ditambahkan dengan baris yang sama, kolom yang sama. 1 ini kita pasangkan dengan 7. 1 ditambah 7 kita tuliskan di baris pertama, kolom pertama. Kemudian 2 ini kita pasangkan juga dengan 8. Operasinya penjumlahan, kita tulis di baris pertama, kolom kedua. Kemudian 3 kita pasangkan dengan 9, ada di baris pertama, kolom ketiga, ya. 3. Kemudian baris kedua juga sama, 4 dengan 1 kita tuliskan di sini, 5 dengan 2 kita tuliskan baris kedua, kolom kedua. Kemudian 6 dengan 3 kita tuliskan di baris kedua, kolom ketiga. Langkah kedua ini dalam penghitungan penjumlahan sudah bisa kita simpulkan. 1 ditambah 7 itu berapa, 2 ditambah 8 itu berapa, 3 ditambah 9 itu berapa, dan seterusnya. Maka ketemu hasil akhir 8, 10, 12, 5, 7, 9. Ini adalah matrik C ditambah matrik D. Ini adalah hasil akhirnya. Kali ini yang kita bahas hanya penjumlahan saja, masih ada pengurangan dan perkalian akan kita bahas di video selanjutnya. Untuk hari ini cukup sekian. Jangan lupa untuk subscribe agar makin semangat dalam membuat karya bagi saya. Karyanya yaitu video tentang matematika. Jangan lupa juga dibagikan ke teman-temannya agar teman-teman yang lain juga tahu materi tentang matrik.
Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.